semuanya, perkenalkan saya Francisca Ayubandi Rojum, mahasiswi dari Stikes Maharani Malang, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B dengan NIM 251 431 420 1093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang pertama. Saya ambil dari buku yang ketiga pada bab 1, yaitu tentang sel, jaringan, organ, serta sistem organ. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait apa itu sel. Seperti yang kita ketahui, sel merupakan unit terkecil yang ada pada tubuh makhluk hidup. Adapun ciri-ciri dari sel itu, yang pertama, mampu melakukan metabolisme, yang kedua, dapat tumbuh dan berkembang, yang ketiga, dapat bereproduksi, dan yang keempat, dapat merespon rangsangan. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel itu ada dua. Yang pertama, sel prokariotik, dan yang kedua ada sel eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya pada bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya pada tubuh manusia, hewan, serta tumbuhan. Adapun contoh sel pada manusia itu, yang pertama sel saraf, yang kedua sel otot, sel darah merah, dan sel epitel. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang sama serta memiliki fungsi yang sama. Adapun macam-macam jaringan yang ada pada manusia, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Nah, yang pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan organ. Contohnya itu kulit serta lapisan usus. Nah, yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang mengikat dan menyokong jaringan lain. Contohnya itu tulang, tulang rawan, darah, dan lemak. Yang berikut ada jaringan otot. Jaringan otot ini berfungsi untuk bergerak. Contohnya otot lurik, otot polos, serta otot jantung. Lalu yang berikut ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu menerima dan menghantarkan impuls. Contohnya otak dan sumsum tulang belakang. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh dari organ itu ada jantung, paru-paru, ginjal, serta lambung. Nah, jantung itu kan fungsinya memompa darah. Itu fungsinya dari organ jantung itu tadi. Sedangkan paru-paru itu fungsinya itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang berikut organ ginjal. Organ ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah, betul. Lalu yang berikut lambung tadi ya. Lambung itu fungsinya yaitu sebagai tempat mencerna makanan. Jadi 3 sudah yang saya jelaskan, itu sel, organ. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ yang ada pada manusia. Sistem organ pada manusia itu yang pertama ada pencernaan, yang kedua ada pernapasan, yang ketiga sistem peredaran darah, sistem saraf, serta sistem endokrin. Sistem
pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Yang dimana fungsinya yaitu eh, sebagai tempat mencerna dan menyerap nutrisi. Lalu sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini ada hidung, trakea, dan paru-paru. Fungsinya yaitu sebagai pertukaran gas. Lalu yang berikutnya ada sistem peredaran darah yang dimana seperti yang kita ketahui itu sistem peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah yang dimana fungsinya yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi. Yang keempat ada sistem syaraf. Sistem syaraf itu ada otak, sum tulang belakang, dan syaraf. Kemudian fungsi dari sistem syaraf ini tadi eh, yaitu mengatur dan mengkoordinasikan tubuh. 5 itu ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini kelenjar hormon yang dimana di dalamnya itu ada pankreas, tiroid, serta adrenal. Yang dimana fungsinya yaitu mengatur hormon pada tubuh. Nah, teman-teman, karena saya sudah menjelaskan mulai dari sel, jaringan, organ, sampai dengan sistem organ, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dari 4 unsur ini mereka itu saling berkaitan. Karena apa? Karena kita tahu tadi kan itu sel itu unit terkecil yang ada pada tubuh makhluk hidup. Lalu jaringan itu kumpulan dari sel-sel. Ya, lalu organ itu kumpulan dari jaringan-jaringan tadi ya. Terus sistem organ adalah kumpulan dari organ-organ. Jadi mereka itu saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Dengan kerja sama yang teratur dari sel hingga sistem organ ini, eh, tubuh manusia itu mampu mempertahankan kehidupan. Biasa kita sebut itu homeostasis. Nah, teman-teman, karena saya sudah menjelaskan materi dari pertemuan pertama, saya mengucapkan terima kasih, serta jika ada salah kata mohon dimaafkan. Karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Bye-bye.